Sebagai konten kreator profesional atau orang yang memiliki jadwal padat dan rutin, tentu sangat perlu punya manajemen waktu, manajemen rencana, dan manajemen target. Dengan memanfaatkan teknologi AI, itu semua bisa dilakukan dalam satu AI tools. Notion adalah salah satu AI tools yang membantu produktivitas konten kreator profesional atau pekerjaan lainnya menjadi teratur. Video kali ini mencakup tutorial mendownload Notion dan cara membuat daftar kerja dan rencana dengan Notion. Simak videonya sampai habis agar kalian memahami setiap langkahnya. Pertama, pastikan dulu kita terkoneksi dengan internet. Lalu kita buka search engine. Setelah itu kita ketikkan notion.so, tekan enter. Lalu tampilan awal dari Notion-nya seperti ini biasanya sebelum kita mempunyai akun. Getting started. Jadi kebetulan saya sudah mempunyai akun dan mendownload aplikasi Notion-nya di Windows dan juga di HP, maka sudah ada akunnya. Kalau teman-teman belum mendownload, silahkan get Windows App, lalu ditampilkan untuk download for Windows atau for macOS. Jadi sesuai, bisa di download di Windows atau di macOS, sesuai teman-teman menggunakan OS apa gitu. Lalu setelah di download atau dibikin akun di website Notion-nya, maka tampilannya seperti ini kurang lebih. Ada template-template bawaan dari Notion-nya. Yang sebelah kiri ada personal home, jurnal, reading list. Ini adalah template bawaan dari Notion-nya. Dan getting started. Kebetulan personal home-nya belum saya edit, dan ini adalah bisa juga kita hapus jika kita tidak menggunakannya. Dan jurnal, sedangkan reading list ini salah satu contoh yang telah saya buat. Ya, sekarang coba kita lihat contoh seperti apa reading list ini. Ini daftar bacaan buku saya yang sudah saya buat dan cantumkan di Notion, dan itu menggunakan template yang telah ada di Notion. Tinggal diedit saja. Ini merupakan contoh Notion untuk jadwal konten dari Just School Channel 2023. Dan sekarang coba kita, misalnya kita ingin menambahkan page selanjutnya untuk Instagram, misalnya konten di Instagram, bisa kita klik tanda tambah add a page di bawah sebelah kiri tadi, lalu kita tekan enter untuk menambahkan page baru di dalam page Instagram ini, seperti yang channel Just School tadi. Bisa kita tekan garis miring pada keyboard, atau kita pilih sebelah kiri itu tanda tambah untuk menambahkan page barunya, lalu kita pilih jenis apa yang ingin kita gunakan. Biasanya saya menggunakan database full page seperti yang digunakan di channel Just School tadi. Kalau kita tekan klik kiri, maka akan terbentuk page baru di dalam page Instagram ini. Tinggal kita bikin, misalnya kelompokkan per bulan, Juni 2023, lalu kita bisa edit juga view-nya. Biasanya yang saya gunakan adalah board untuk memudahkan dan melihat lebih rapi kerjanya. Kalau ini view-nya table, atau bisa pilih kalender sesuai dengan keinginan teman-teman untuk menggunakan view seperti apa. Ada juga timeline, misalnya seperti ini, berupa tanggal-tanggal. Kalau kalender berupa seperti kalender, dan list hanya berupa to-do list saja. Dan galeri seperti Google Drive. Biasanya saya menggunakan board. Saya contohkan yang board terlebih dahulu. Lalu kita edit di bagian ini.
Di bagian note text itu tidak bisa diganti judulnya. Karena tidak bisa diganti judulnya, maka jarang saya gunakan untuk note text ini. Tapi untuk teman-teman yang ingin menggunakannya juga boleh, tinggal diedit saja. Kalau saya lebih suka di hide kan, karena judulnya kurang relevan dengan tujuan saya. Kita hide sehingga dia pindah ke belakang bagian sebelah kanan, paling kanan. Kita tambahkan kelompoknya, misalnya ini kelompok untuk ide konten. Lalu kita tambahkan lagi kelompok selanjutnya atau proses selanjutnya, merekam video untuk konten, dan kita tambah lagi edit video. Lalu terakhir misalnya kita buat upload. Ini proses ini terserah teman-teman mau menambah proses seperti apa, atau hanya 3 saja dan sebagainya juga boleh. Saya biasanya menggunakan 4 tahap ini dalam konten. Bisa juga kita ganti warna-warnanya biar lebih menarik sesuai dengan selera. Ini dari warna hijau, lalu kuning, merah, dan upload tetap biru misalnya. Lalu kita isikan, misalnya kita menemukan ide, bisa kita cari di ChatGPT atau yang lainnya, ide konten kita masukkan di sini di kelompok ide. Tekan enter untuk menambahkan, atau kita klik tambah di bagian bawahnya. Lalu kita klikkan lagi, ketikkan ide yang kita temukan misalnya. Lalu di bagian card di bawah ide konten ini juga bisa kita tambahkan propertiesnya berupa tanggal pengingat misalnya. Misalnya saya menggunakan tanggal pengingat, tanggal ditemukannya ide. Lalu bisa ditambah juga properties lainnya berupa link atau catatan-catatan khusus yang ingin kita masukkan di ide kita. Jadi satu aplikasi Notion ini bisa menampung banyak hal yang tidak perlu di aplikasi lain menampung atau menambahkan file-filenya. Tinggal di satu ini saja sudah mencakup banyak hal. Itu salah satu kelebihan dari Notion.so ini. Lalu kalau kita sudah selesai dengan ide, masuk ke tahap selanjutnya, tinggal kita geser ke kanan ke rekam video. Bisa juga kita edit di sini, misalnya kita edit tanggalnya. Untuk selesai edit itu tanggal 28, dan kita juga bisa aktifkan pengingatnya agar kita tidak lupa. Dan notifikasi ini kalau kita terhubung ke HP, maka dia juga akan muncul di HP kita. Maka produktivitas kita akan meningkat di saat kita diingatkan oleh Notion. Kita geser ke kanan dan selanjutnya ke kanan lebih sampai ke upload misalnya. Lakukan hal yang sama. Itu salah satu contoh bagi konten kreator ya di Notion untuk meningkatkan produktivitas dan juga lebih teratur kontennya yang dibuat dan lebih terjadwalkan. Notion ini sangat membantu menurut saya untuk konten kreator. Selanjutnya kita juga bisa tambahkan icon dan juga add covernya supaya lebih menarik. Coba kita tambah icon di bagian Juninya dulu. Ini sesuai dengan selera saja, tambah covernya biar lebih menarik. Kita bisa pilih cover yang telah disediakan di Notion, atau kita punya gambar sendiri, tinggal kita pilih di upload ini. Di gambar yang disediakan oleh Notion juga sudah cukup menarik dan simple, bisa kita gunakan warna seperti ini misalnya. Lalu kita reposition untuk menyesuaikan posisi dari covernya. Klik kiri. Nah, ini kan lebih menarik kalau kita buka, menjadi lebih semangat untuk melihat-lihat Notionnya.
Terus kita juga bisa tambahkan view bentuk lain dalam satu page ini. Nanti view yang bentuk lain itu juga akan langsung diincludekan dengan view sebelumnya yang telah kita buat di board misalnya. Langsung di kalender misalnya, karena kita sudah inputkan tanggalnya, maka dia akan muncul di kalender seperti ini. Jadi view itu langsung dibuatkan tanpa kita harus membuat ulang setiap view-nya. Kalau kita bosan misalnya bentuk view board, kita bisa pilih view kalender dan table misalnya, atau timeline. Ini salah satu contoh ya, menggunakan Notion bagi content creator. Tapi Notion ini tidak hanya sebatas untuk content creator saja, dia bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Tinggal kita tambahkan add page dan lalu kita pilih template-nya. Bisa kita sesuaikan. Ini misalnya untuk kerja, template yang disediakan Notion, untuk pekerjaan, untuk sekolah, untuk personal, project, dan lain-lain. Kita pilih sekolah misalnya, template-nya juga sudah ada jika kita bingung membuat dari awal seperti apa pengaturan atau jadwal-jadwal yang ingin kita buat untuk sekolah. Namun kalau kreativitas kita lebih tinggi, itu bisa kita buat sendiri juga, atau kita edit template-nya lebih menarik lagi. Tinggal kita pilih template lalu get template untuk menyesuaikan template-nya. Makanya Notion ini juga mencakuplah seluruh kerja atau kegiatan bagi yang membutuhkan. Semoga bisa lebih bermanfaat gitu. Namun kembali lagi kepada kita, untuk konsisten itu memang harus dipaksakan. Kita harus memaksakan diri untuk melihat Notion terus dan konsisten untuk mengatur jadwal dan tepat waktu dengan jadwal yang telah kita buatkan di Notion. Kalaupun jadwalnya sudah dibuatkan di Notion, kita tidak paksakan diri, maka sama saja hasilnya tidak jadi produktif bagi konten kreator maupun bagi pekerjaan-pekerjaan lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.